wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan politik domestik negara-negara di Asia Tenggara, dan kali ini kita akan fokus ke dua negara, yaitu Kambodia dan Myanmar. Nah, untuk negara-negara yang lainnya di Asia Tenggara kita akan bahas di pertemuan yang lain. Yang pertama, Kambodia. Kambodia sebelum menjadi negara merdeka, jauh sebelum itu bentuknya adalah kerajaan, seperti halnya wilayah lain di Asia Tenggara umumnya berbentuk kerajaan sebelum kemudian merdeka kira-kira di dalam momentum pasca Perang Dunia Kedua, kemudian menjadi negara berdaulat. Nah, kerajaan Angkor hadir sudah ada di wilayah Kambodia yang hari ini kita kenal sebagai wilayah Kambodia sampai kira-kira di tahun 1431, dan kemudian wilayah itu jatuh ke kerajaan Siam yang didominasi oleh orang-orang Vietnam ya. Nah, hingga awal abad ke-19 wilayah itu secara langsung bahkan dikuasai oleh orang-orang Vietnam, yang kemudian pemerintahan di wilayah Kambodia dibentuk semacam pemerintahan boneka oleh orang-orang Vietnam gitu ya. Nah, dan kemudian tidak hanya pemerintahannya saja, tapi kemudian Vietnam melakukan berbagai macam proses akulturasi budaya, sehingga budaya Vietnam menjadi sangat kental di Kambodia. Nah, hingga hari ini gitu. Nah, kemudian dalam masa Perang Dunia Kedua, wilayah itu yang tadinya merupakan kolonialisasi Prancis kemudian jatuh ke tangan Jepang. Nah, di era pemerintahan atau pendudukan Jepang inilah Jepang mendorong Raja Norodom Sihanouk untuk mendeklarasikan kemerdekaan Kambodia. Tapi kemudian sayangnya sebelum janji itu terpenuhi, Jepang terlanjur kalah terlebih dahulu ya di Perang Dunia Kedua karena serangan pasukan sekutu ya, terutama Amerika Serikat. Nah, terus kemudian setelah Jepang kalah, kemudian wilayah itu kembali dikuasai oleh Prancis dalam bentuk Prancis memberikan Kambodia wewenang untuk mengatur dirinya sendiri, tetapi tetap di bawah Uni Prancis ya, French Union gitu. Dan kemudian Kambodia memiliki mereka membuat konstitusi baru di tahun 47, dan kemudian baru mereka mendapatkan kedaulatannya secara utuh di tahun 53 ya, bulan November tahun 53. Di tahun 70-an pernah terjadi rencana kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Lon Nol namanya, melawan pemerintahan kerajaan Norodom Sihanouk. Nah, kudeta ini di backup gitu ya, didukung oleh Amerika Serikat, yang kemudian membuat Norodom Sihanouk mencoba untuk membangun koalisi ya, membangun kekuatan bersama dengan kelompok komunis Khmer Rouge gitu. Nah, karena kelompok Khmer Rouge mendominasi dukungan-dukungan dari kaum tani dan kelompok-kelompok pedesaan gitu ya, yang jumlahnya sangat dominan secara keseluruhan ya dari populasi Kambodia, sehingga dukungan dari Khmer Rouge artinya Norodom Sihanouk juga akan mendapatkan dukungan yang sangat luas dari kelompok tani dan orang-orang yang tinggal di wilayah pedesaan. Nah, tapi kemudian di tahun 75 ketika Khmer Rouge mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam pemerintahan karena bergabung ataupun beraliansi dengan pemerintah Norodom Sihanouk, tahun 75 mereka berhasil mengambil alih kekuasaan dari Norodom Sihanouk, yang kemudian di kemudian hari terjadi peralihan kekuasaan gitu ya, yang membuat Kambodia dikuasai oleh
rezim Khmer Rouge gitu ya, di bawah kepemimpinan Pol Pot, yang kemudian hari menciptakan kejahatan massal gitu ya, yang sangat mengerikan gitu ya, yang kemudian membuat trauma nasional gitu ya, di masyarakat Kambodia sampai hari ini gitu. Nah, kekerasan ataupun teror yang dilakukan oleh rezim Pol Pot di Kambodia menyasar berbagai macam lapis masyarakat gitu, tidak hanya birokrat-birokrat, kemudian tapi juga termasuk orang-orang Vietnam yang ada di sana gitu ya, karena sebagian besar orang-orang Kambodia itu juga ada orang-orang asli Vietnam ya, Vietnamis gitu. Nah, karena pada masa dulu wilayah Kambodia pernah dikuasai oleh kerajaan kerajaan Vietnam gitu. Nah, termasuk orang-orang Chinese ya, keturunan Chinese, orang-orang Muslim, kemudian juga tentara-tentara yang pro terhadap kerajaan, kemudian kelompok intelektual, kelompok kelas menengah gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi hampir berbagai macam lapisan masyarakat menjadi sasaran dari kekerasan Khmer Rouge ini gitu. Nah, tapi kemudian di tahun 77-78 Vietnam menginvasi ataupun melakukan intervensi militer ke wilayah Kambodia. Salah satu alasan yang dipakai oleh Vietnam adalah untuk menyelamatkan orang-orang Vietnam yang ada di Kambodia dari kekejaman rezim Pol Pot gitu. Nah, sehingga kemudian Vietnam merasa punya tanggung jawab untuk mengirimkan tentara mereka masuk ke wilayah Kambodia untuk melakukan invasi secara militer begitu ya, melawan rezim Pol Pot, tentara Khmer Rouge, untuk dengan alasan menyelamatkan kekerasan, menyelamatkan orang-orang Vietnam dari kekerasan atau kekejaman Khmer Rouge. Nah, di satu sisi memang intervensi Vietnam ini problematis, banyak memunculkan perdebatan gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, dampak dari intervensi militer Vietnam ke Kambodia kemudian membuat Khmer Rouge kalah, yang akhirnya mengakhiri kekejaman Khmer Rouge di wilayah itu gitu. Nah, dan itu pula yang kemudian menciptakan peluang untuk terjadinya perubahan rezim gitu ya, yang ketika Khmer Rouge kalah, kemudian wilayah Kambodia sempat sebentar dikuasai oleh Vietnam, tapi kemudian karena persoalan ekonomi domestik Vietnam di dalam negeri mereka semakin parah, sehingga kemudian Vietnam tidak mampu untuk mengelola wilayah Kambodia gitu ya. Nah, sehingga kemudian tahun 91 terjadilah yang disebut dengan Paris Peace Accord ya, mediasi oleh PBB ya, terbentuk yang disebut dengan UN Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC gitu ya, yang mengelola wilayah Kambodia untuk mempersiapkan pemerintahan transisi gitu ya. Nah, sehingga kemudian Kambodia bisa lepas dari kekejaman Khmer Rouge dan juga dominasi tentara Vietnam gitu. Nah, sehingga kemudian setelah itu ya Kambodia berkembang dengan konstitusi baru gitu ya, dengan pemerintahan yang baru dan lain sebagainya gitu. Tentu masih banyak persoalan gitu yang ada di Kambodia. Nah, nanti untuk jauh lebih detailnya kita akan bahas lebih jauh di pertemuan di perkuliahan gitu ya. Ya, barangkali itu saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Untuk lebih detailnya nanti kita akan diskusikan dalam pertemuan perkuliahan. Ya, barangkali itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.